Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi teman-teman untuk di channel analisa trading cryptocurrency hari ini. By the way, gimana kabarnya teman-teman di hari Minggu ini? Apakah liburan? Apakah masih mantau chat? Dan apakah juga masih jalan-jalan ya sama pacarnya? Oke, saya harap teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar juga ya, dan aktivitasnya terpantau normal semuanya. Oke teman-teman, kali ini sekarang Bitcoin lagi bearish-bearishnya dan bearishnya cukup sangat dalam teman-teman, under 19.000. Tapi ini Bitcoin masih ditahan teman-teman di area 19.000 sampai 20.000 ya. Jadi teman-teman kalau mau di CA silahkan aja ya, cicil pelan-pelan. Jadi jangan terlalu di all in lah ibaratnya ya, takutnya nanti nyangkut ya nggak bisa balik modal lagi ya teman-teman. Yang penting kita sabar aja, yakin project mana yang bagus kita all in one basket ya, itu cukup sangat bagus juga. Tapi kalau misalkan projectnya cukup masih di abu-abu ya, kita tunggu saja sampai momen ini cukup sangat oke ya. Dan Ethereum juga teman-teman, untuk di bulan depan ini akan siap melakukan the merge. Jadi the merge itu adalah penggabungan antara Ethereum Proof of Stake dan Ethereum Proof of Work ya. Jadi nanti akan digabung jadi satu. Jadi gak ada teman-teman namanya Ethereum Classic, Ethereum versi 2 atau Ethereum versi 4 dan sebagainya ya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk terpantau ceknya. Dan bagi teman-teman yang belum join Get.io, silahkan aja join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus dan ngepam ya, sampai ratusan persen ya dalam satu hari ini. Dan kita lihat untuk terpantau juga, dan Bitcoin Bitcoin cukup sangat bearish di bawah moving average 200. Jadi kita nunggu rally-nya dulu teman-teman. Ini masih di area resistance weekly ya, resistance weekly di all time high-nya di tahun 2018 kemarin. Jadi kita tunggu saja dulu teman-teman untuk momennya untuk kita naik lagi ya, untuk ngepam kembali. Dan kita bisa lihat untuk di chart patternnya dulu teman-teman. Untuk di H4, di H4 ini pun cukup terpantau cukup sangat bearish ya. Jadi kita tunggu dulu entry-nya dulu. Jadi kalau misalkan entry-nya masuk ya, kita langsung aja ya masuk kembali ya. Jadi kita tunggu masuk teman-teman, kalau mau bagus ya di area 17.000 ini kalau untuk entry buy. Tapi kalau mau cicil di sini juga boleh juga ya, untuk dicicil di area 19.000 ini. Ini kemarin tuh sempat saya pikir ini mau breakout ya, tapi ini masih ambang abu-abu teman-teman. Kemarin tuh saya pikir mau breakout, ternyata lanjut lagi ya ke dalam kembali ya. Jadi kita tarik garis dulu yang warna, oke kita tarik garis. Nah kita tarik garis kuning aja teman-teman. Nggak kelihatan ya kuning ya, kita garis hijau aja ya biar. Nah ini membentuk pola seperti ini ya teman-teman ya. Sorry teman-teman kalau gambar saya agak kurang bagus. Nah ini kemungkinan besar ini akan naik seperti ini teman-teman. Ini kan breakout ya, naik turun dan turun lagi ya teman-teman. Dan ini kemungkinan besar ini akan terpantul ya. Tapi kita lihat dulu untuk trennya. Ini seperti tren kayak di weekly ya. Jadi pola-pola yang sama ini akan membentuk hal-hal yang sama teman-teman. Dan takutnya ini kalau misalkan break lagi ke area hijau, kemungkinan besar ini Bitcoin ini akan terpantau ngedrop kembali ya untuk di next rally. Dan kemarin tuh ada berarti cukup yang sangat tidak enak masuk di telinga. Ini Three Arrow Capital ini cukup sangat parah ya teman-teman ya di sini ya. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman untuk Three Arrow Capital. Di sini ada juga minggu ini dalam koin keuntungan penghapusan Bitcoin dan Ethereum di file TRC ya, Three Arrow Capital teman-teman, untuk kebangkrutan ya atau bankrupt ya. Di sini harus keluar dana khusus Bitcoin mencapai rekor jumlah tertinggi. Jadi otomatis Bitcoin ini dijual ya teman-teman, Three Arrow Capital. Jadi kenaikan 30% Bitcoin dan Ethereum minggu lalu berumur pendek ya, karena kedua pemimpin besar terdepresiasi teman-teman, lebih dari 10% selama minggu lalu ya, dengan Bitcoin jatuh ke bawah level sampai under 20.000 di sini. Jadi cryptocurrency favorit dunia pada tulisan diperdagangkan hanya dengan 19.000 US dollar ya, dengan saingan Ethereum mencapai 1.000 US dollar di sini. Bukan hanya di Three Arrow Capital teman-teman, sekarang itu lagi mengalami krisis pangan. Jadi kita harus bersabar juga ya untuk menghadapi perang ini di era-era seperti ini. Dan di sini teman-teman, Coinbase ini akan ekspansi juga teman-teman untuk di Eropa. Jadi dia tidak hanya untuk di Amerika. Jadi setelah PHK dan menarik tawaran pekerjaan, Coinbase mengumumkan rencana akan ekspansi ya, atau pindah lah, atau
bukan pindah ya, ibaratnya tuh mengembangkan, buka cabang lah ibaratnya. Jadi CEO Brian Armstrong termasuk antara eksklusif perusahaan bertemu dengan pembuat kebijakan London teman-teman dan Dublin minggu ini. Coinbase ingin mengembangkan berkembang di Eropa ya, dengan CEO Brian Armstrong bertemu dengan pembuat kebijakan di London ya dan Dublin minggu ini, meskipun ada penurunan dan PHK baru-baru ini ya. Wow. Jadi Coinbase akan memangkas tenaga kerjanya 18% atau setara sekarang 1.100 karyawan ya, dalam persiapan musim dingin kripto yang diperpanjang ini ya. Oke, no problem teman-teman. Mungkin ada berita-berita terbaru, dan di sini ada juga berita cukup sangat bagus. Baby Dots kemarin ini melakukan pembakaran teman-teman sebanyak 54 triliun Baby Dots ya di jaringan Ethereum. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya untuk menu pembakarannya, dan ini juga akan menambah impact yang cukup sangat bagus. Apalagi NFT lucu dari Baby Dots ini cukup banyak ya, dan followernya cukup sangat masif teman-teman Baby Dots ya. Mudah-mudahan saja Baby Dots ini teman-teman kita bisa real lagi untuk nextnya. Dan di sini teman-teman 1 quadrillion token Baby Dots according ya, di sini sekitar 1, juta triliun. Dan di sini bisa dilihat untuk burn-nya untuk di jaringan BSC juga di burn, jadi di burn beberapa kali ya untuk si Baby Dots ini. Jadi Baby Dots ini lagi pembakaran cukup sangat masif. Jadi kalau mau meme ambil aja, kalau suka meme ya bisa Shiba Inu dan Baby Dots teman-teman, bisa untuk jadi opsi ya, karena Baby Dots ini developernya masih aktif. Dan kita bisa lihat teman-teman Shiba Inu juga ini di berita watcher.guru. Shiba Inu Dogecoin becoming investor ya, pilihan saat bear market. Jadi orang itu suka beli yang receh-receh ya, kayak Dogelon ya, Dogecoin, semuanya juga hancur semua. Jadi bearish setelah mengganggu ajet kripto untuk beberapa waktu sekarang. Sebagian besar kripto hampir 80% di bawah level tertingginya teman-teman, semuanya pada downtrend semuanya. Dan orang-orang ini sekarang lebih suka masuk untuk dunia meme ya di sini ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Dan di sini juga ada senator Meksiko. Ini ada juga teman-teman untuk melakukan Bitcoin sebagai legal tendernya di sini. Jadi senator Federal Congress Meksiko teman-teman, Indira Kempis teman-teman, ingin mengajukan proposal atau pajak ya teman-teman, bill itu tagihan untuk membuat Bitcoin sebagai legal tender di sini. Ini undang-undangnya kemarin tanggal 80 Juli ya. 80 Juni ini proposal sudah diterbitkan, dan Kempis sudah memeriksakan 2 proposal untuk hukum ya teman-teman, untuk siapan kemarin itu di akhir April ya, untuk akhir tahun depan nanti. Jadi mudah-mudahan saja ini kalau sudah disetujui, apalagi di negara Amerika ya, kita siap saja nanti akan menghadapi musim semi kripto ya untuk di tahun depan atau di beberapa bulan ke depan nanti. Oke, kita next teman-teman untuk kabar baiknya. Jadi kita harus bersabar dulu. Memang sekarang tuh market lagi anomali ya, kita bener-bener lagi kepukul berat lah ibaratnya ya, kayak diputus mantan atau ya ibaratnya tuh lagi pusing-pusingnya. Tapi ingat teman-teman, tetap sabar aja, tetap dior, tetap santai, tetap bekerja, semangat. Kalau mau ini ya kita bisa cicil pelan-pelan nanti ya untuk di nextnya. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya. Sampai jumpa untuk di next video. Okay, see you.